Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 Kerangkaian Digital ingin mempresentasikan tugas 3 yaitu implementasi fungsi boolean menggunakan multiplexer. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farah Farizi dengan NIM M0403241015 dengan rekan saya Delvin Aditya dengan NIM M0403241001. Nah, tugas yang kita dapatkan adalah mengimplementasikan tugas satu, minimisasi fungsi boolean dengan keymap yang telah kita kerjakan dengan menggunakan multiplexer. Lalu kita simulasikan dengan logisim. Nah, ini sedikit review untuk tugas satu. Kita sudah mendapatkan truth table-nya dan keymap-nya yang akan kita gunakan untuk proses mencari rangkaian multiplexernya. Nah, ini untuk pixel nomor 2. Kita punya variabel wxyz dengan selektornya yaitu W, X, dan Y dengan Y sebagai selektor S0, X sebagai S1, B sebagai S2. Nah, Z di sini kita gunakan sebagai salah satu inputnya. Dari truth table yang setelah kita dapatkan, kita tuliskan di tabel untuk multiplexernya ini sesuai keymapnya. Jadi di sini setelah kita kelompokkan menjadi eh, 8 kelompok, kita mendapatkan persamaan seperti ini. Sisanya satu dengan satu input line yang F-nya itu sesuai dengan Z, konsisten dengan Z, jadi F-nya sama dengan Z. Nah, ini rangkaian multiplexernya seperti ini. Di input line 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 itu satu, dan untuk di input line 2 itu dia Z. Dan ini adalah WXC-nya sebagai selektor. Selanjutnya untuk pixel 3 juga sama. Dari keymap kita translasikan ke eh, tabel untuk multiplexer ini dengan F yang sama dengan keymap ini. Lalu kita kelompokkan jadi 8 kelompok seperti tadi. Dengan ini F yang tidak konsisten dengan Z, maka F sama dengan Z. F-nya sisanya satu dengan ini juga F sama dengan Z aksen. Karena tidak konsisten dengan Z. Selanjutnya untuk logisimnya. Di sini input line 0 dan input line 6 diisi oleh Z aksen, Z yang udah di inverse. Dan sisanya diisi oleh satu konstan. Dan ini WXY-nya. Dan ini outputnya. Untuk pixel selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk misal 4 sama saja. Kita menggunakan variabel WXY untuk di sini. Dan juga eh, berdasarkan tabel yang sudah kita buat, di sini fungsi F itu bernilai satu pada hampir semua mintermnya. Tapi di minterm 2, 3, dan juga 7, itu seperti bisa kita lihat, itu bernilai nol. Nah, karena itu kita bisa simpulkan bahwa selektor untuk MUX-nya adalah yang WX dan Y tadi akan memilih salah satu dari 8 input data, yaitu dari D0 dan juga sampai juga D7. Nah, sementara itu untuk variabel Z akan menjadi variabel terakhir yang nanti kita bisa gunakan untuk mengisi salah satu input nantinya di logisip. Nah, setelah itu kita kelompokkan pasangan mintermnya berdasarkan selektor WX dan Y, sehingga kita urutkan dari D0 itu akan menjadi satu. Boleh ke next slide. Nah, akan menjadi satu. Dan untuk D1 sama dengan nol, D2 sama dengan satu, D3 sama dengan eh, Z aksen, dan juga D4 sampai D7 itu sama dengan satu. Nah, dengan kata lain kita bisa sebut D3 itu bergantung dengan Z, dan kita bisa lihat ini adalah rangkaian sirkuitnya yang kita buat di Logisim. Oke, next. Baik, kita sekarang akan masuk ke demonstrasi Logisem. Akan dimulai dari pixel yang pertama. Nah, baik di sini saya akan mendemonstrasikan cara membuat multiplexernya dari yang sudah kita dapatkan di sini. Pertama-tama kita letakkan dulu multiplexernya di sini dengan select bits sebanyak 3. Lalu karena kita mempunyai Z sebagai input, kita menggunakan pin.
dengan label Z. Lalu selanjutnya kita menggunakan konstan untuk angka value 1. Karena di sini pada input line 2 dan pada input line 2 saja kita menggunakan Z, dan sisanya kita menggunakan 1. Nah, setelah itu kita tambahkan selektornya sebanyak 3 yang label WXY. Lalu kita hubungkan dengan multiplexernya. Lalu di sini kita bisa mengecek outputnya dengan LED. Nah, selanjutnya kita akan mencoba testing dari mapnya. Di sini pada 0000 dia akan menyala, 0001 dia menyala juga, 0010 dia akan menyala, 0011 dia nyala juga. Kita tes langsung ke yang bernilai 0, 0100, 0100. Nah, dia mati. Dia mati. Sekian untuk pixel 2. Selanjutnya untuk pixel 3 akan kita demonstrasikan juga. Nah, di sini langsung saja kita testing ya. Untuk 00. Oh iya, sebelumnya ini untuk pixel 3 itu kita mendapatkan input Z aksen di input line 0 dan input line 6. Seperti yang tertera di sini. Dan sisanya input line 1. Kita tes untuk 0000 dia bernilai 0, untuk 0001 dia bernilai 0 atau mati. Nah, selanjutnya untuk 1100 dia menyala, dan jika 1101 dia mati atau bernilai 0. Sekian untuk testingnya Pixel 2 dan 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk Pixel 4, di sini sudah saya buat untuk menghemat waktu juga untuk membuat sirkuit logisim logikanya. Dan di sini kita akan uji berdasarkan truth table yang sudah kita buat. Di sini kita akan cek dulu selektornya. Kita mulai dari yang WXY-nya 0 semua. Lalu Z-nya tinggal kita lihat. Kalau 0, kita akan melihat bahwa LED-nya menyala. Menyala. Dan juga kalau kita tekan jadi 1, akan tetap menyala. Oke, selanjutnya kalau kita ubah ini menjadi 001. Nah, jika Z-nya 0, maka lampu LED-nya akan mati. Dan juga jika kita buat Z-nya menjadi 1, akan tetap mati juga. Oke. Maka untuk itu berhasil, dan selanjutnya kita akan cek lagi untuk eh, 010. Nah, jika kita buat Z-nya 1, dia akan menyala, dan jika kita buat menjadi 0, pasti akan menyala lagi. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya untuk eh, kita akan coba cek untuk yang F-nya sama dengan Z aksen, yaitu 011. Nah, jika kita buat menjadi 0 bagian Z-nya, dia akan menyala. Jika kita buat jadi 1, dia akan mati. Oke, berhasil.
Nah, untuk demonstrasi pixel dari 2, 3, 4 sudah selesai. Maka dengan itu, tabel kebenaran juga logika untuk eh, tugas 3 dan juga implementasi multiplexer yang sudah bisa dibilang berhasil dilakukan. Maka dengan itu, untuk tugas 3 kami tutup. Mohon maaf jika ada salah. Kami dari kelompok B2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.